Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Deatina Syafitrani Purba dengan NIM B1230480. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menarik dari dunia keuangan, yaitu kasus tentang penggelapan dana yang terjadi di sebuah bank digital terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Jago Tbk. Yang dimana kasus ini sempat menggemparkan kita semua belakangan ini ya. Yuk simak video ini dan kita bakal tahu apa yang terjadi dan apa yang akan kita pelajari dari kejadian ini. Pada Juli 2024, Bank Jago menghadapi sebuah peristiwa yang cukup serius, yaitu penggelapan dana sebesar 1,39 miliar oleh seorang mantan karyawan. Nah, kasus ini mencuat karena pelaku memanfaatkan celah di dalam sistem pengendalian internal yang kurang ketat. Meskipun sistem sempat mendeteksi aktivitas mencurigakan, tindakan tersebut tidak cukup cepat untuk menghentikan pelaku. Dampak dari kejadian ini meliputi kerugian finansial yang cukup signifikan, ketergantungan kepercayaan nasabah, hingga fluktuasi saham Arto di pasar modal. Kejadian ini menjadi mengingat bahwa kelemahan kecil dalam sistem dapat berujung pada dampak besar terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Dampak yang dihadapi oleh Bank Jago tidak hanya bersifat finansial saja, seperti hilangnya dana sebesar 1,39 miliar, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap Bank Jago. Reputasi Bank Jago sebagai bank digital yang andal mulai dipertanyakan. Publikasi negatif di media massa memperburuk situasi sehingga sudah banyak nasabah yang meragukan keamanan layanan Bank Jago. Selain itu, fluktuasi harga saham Arto menjadi perhatian utama investor yang tentu saja sangat berpengaruh stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Kombinasi dari semua dampak ini menuntut langkah cepat dan strategis untuk memulihkan kondisi perusahaan. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata kasus ini terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama, karena kelemahan prosedural, yang dimana tidak adanya segregasi tugas yang jelas memberikan seorang individu kendali penuh atas transaksi sensitif. Yang kedua, keterbatasan teknologi deteksi fraud yang belum mampu bekerja secara real time. Yang ketiga, yaitu faktor budaya kerja. Kurangnya edukasi tentang etika kerja dan pelaporan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek teknis, faktor manusia juga memegang peran penting dalam mencegah terjadinya fraud. Terus, apa solusinya? Nah, di sini saya memberikan ada 4 langkah utama yang mungkin bisa dilakukan oleh Bank Jago. Yang pertama, yaitu edukasi dan budaya keamanan, agar semua karyawan ini paham bagaimana pentingnya melaporkan pelanggaran. Nah, yang kedua, yaitu transparansi kepada publik untuk menjaga kepercayaan nasabah. Yang ketiga, yaitu penguatan sistem internal dengan pemisahan tugas dan otoritas ganda. Yang terakhir, yaitu implementasi teknologi anti fraud berbasis AI untuk deteksi lebih cepat. Strategi ini mungkin dapat diterapkan secara bertahap, yaitu yang pertama dalam jangka pendek. Bank Jago bisa fokus pada audit menyeluruh dan penerapan segregasi tugas. Untuk jangka menengah, Bank Jago dapat meluncurkan sistem keamanan berbasis AI dan membangun whistleblowing system. Dan dalam jangka panjang, mungkin Bank Jago bisa melakukan penguatan manajemen risiko dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama untuk menciptakan keamanan berkelanjutan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa sistem pengendalian internal yang kuat, teknologi yang canggih, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas sebuah perusahaan. Nah, saya berharap semoga langkah-langkah perbaikan ini dapat membantu Bank Jago untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga kinerja perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Bila ada kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.